agar memiliki jiwa kepemimpinan, peduli, kreatif, mampu bekerja sama, bersahabat, dan ceria. Kalau PR Sekolah SMP Negeri 2 Tebing ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2015 kalau tak salah saya, dan pada saat itu kami juga pernah sampai ke tingkat provinsi juara 2. Dia piagamnya masih ada ya Bu ya, juara 2. Ibu harapkan kedepannya menjadi juara 1 dan menjadi duta-duta terbaik untuk Kabupaten Karimun ya. Semangat anak-anak semua, semangatlah, lemah betul ya. Jadi kami informasikan juga Ibu Kepala Pengendalian Pemberdayaan Penduduk Kabupaten Karimun, kalau jumlah untuk yang mengikuti PR itu berjumlah 30 dan untuk yang PMR berjumlah 77 siswa. Untuk kegiatan pelatihannya kami melaksanakannya setiap hari Sabtu, dan kami harapkan nanti ada kerjasama di antara duta dan PR yang baru terbentuk lagi untuk tahun ini. Kami harapkan juga dukungan dan tunjuk ajarnya untuk kedepannya agar kami dapat menjadi yang terbaik ya. Pingin tidak punya selempang seperti kakak-kakak itu anak-anak? Ini lemah betul. Baru sekali punya ya. Semangat pingin tidak? Pingin ya. Jadi kalian nanti akan diajarkan gimana, dan mudah-mudahan duta gentri ada ya Pak Afrido tahun ini ada. Ada. Mudah-mudahan kalian menjadi salah satu wakil nantinya ya. Jadi ibunya semangat, anak-anaknya harus semangat. Seperti lebih semangat, kemudian teringat saya 2015 yang lalu kita bel-belan ya Pak Abridon, cerita sedikit ya nak ya. Kita bel-belan disuruh buat program. Kemudian juga pada kesempatan ini terima kasih kepada panitia yang sudah mempersiapkan sehingga terwujudnya acara pada pagi hari ini. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kedepannya PR Ceria dan PMR SMP Negeri 2 Tebing dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Tebing
pengurus PIKR yang namanya termaktub dalam surat keputusan di atas dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan ini saya melantik kalian sebagai pengurus PIKR SMP Negeri 2 Tebing masa bakti 2022-2023. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Generasi berencana itulah kami, 8 fungsi keluarga pedoman kami, tingkatkan kreativitas dengan skill. Pertama-tama malah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi yang berkah ini kita dapat berkumpul di sini. Serangkaian kegiatan yang pertama tentunya saling bersilaturahim dengan kami dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, UKM Perempuan dan Perlindungan Anak, beserta keluarga besar dari SMP 2 Negeri Tebing. Alhamdulillah tadi kita sama-sama telah menyaksikan dua momen yang sangat saya banggakan dan yang sangat-sangat kita harapkan bersama. Dalam remaja itu adalah proses peralihan dari anak-anak ke dewasa, dan proses ini sangat rentan sekali. Rentan karena masih mencari jati diri. Dan itu kan, kalau ketemu dengan teman yang baik, maka baiklah. Tetapi ketika ketemu teman yang tidak baik, maka tidak baiklah. Usia penundaan usia perkawinan, kita kenal dengan 2125. Apa artinya 2125? Ada yang tahu tidak? Yang tahu 2125 ada nggak? Tepuk tangan. Ini yang jual yang apa nih? Yang PR nih. Ada yang tahu nggak 2125? Saya berani. Nah, coba. Yang belakang. Pintar. Tentu Ibu merasa bangga dan senang sekali di sekolah ini sudah terbentuk tahun 2015. Tetapi mungkin saat itu belum terlalu aktif itu Bu kepala sekolahnya. Jadi insya Allah saat ini kami dari Dinas OPD KB akan siap untuk selalu membina dan memberikan sosialisasi yang akan diperlukan. Dan ada Kak Mina, ada Kak Ilham, dan Kak yang lain yang merupakan tetangga nih.
tetangga di sebelah yang satu sini gitu kan. Jadi pesan ibu kepada anak-anak ibu yang baru dilantik, apakah itu di PR maupun di PMR ini, kalian adalah orang-orang pilihan yang diberikan amanah untuk menjadi pengurus di PR maupun di PMR ini. Sesuai tugas dan fungsi kalian bekerjalah dengan baik. Terutama walaupun kalian jadi pengurus suatu organisasi, tugas pertama adalah belajar sampai selesai. Jangan cukup sama SMP. Kalau orang tua mampu, sekolahlah dengan baik sampai kapanpun kalian mau. Yang penting belajar. Karena apabila ilmu itu sudah kita dapat, sertifikat pendidikan kita sudah dapat, insya Allah kemanapun kita pergi kita pasti terpakai. Mungkin ini sambutan atau pengarahan ibu. Selamat kepada anak-anak ibu yang baru saja dilantik, apakah sebagai pengurus PIK Ceria SMP Negeri 2 Tebing maupun selaku Palang Merah Remaja Manja SMP Negeri 2 Tebing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu meridhoi kita, lindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelatihannya sendiri nanti mungkin insya Allah ya Pak Afri ya, nanti kita akan bikin ada fasilitatornya dari Kabupaten Karimun tuh, ada Pak Rara, ada Shirley dan juga dua temannya lagi yang dari SMA Binaan. Nanti kita akan ada misalnya Zoom, nah untuk tentang materi tentang kita, karena teman-teman baru dengar kan tentang kita ini apa gitu kan, baru dengar gitu. Jadi makanya ada fasilitatornya, jadi nanti difasilitasi lah biar kalian tahu tentang modul data kita. Tapi kalau yang lainnya itu kalian bisa searching di Google, terus dibikin bentuk materi. Kalian sampai kelas setiap minggunya ganti-gantian nih. Misalnya minggu pertama pendidik sebaya timnya yang menyampaikan materi tentang narkoba. Minggu selanjutnya pertemuan lagi konselor sebaya yang ngadain materi tentang HIV/AIDS gitu. Jadi setiap divisi itu bergantian memberikan materi. Kita kan pasti ada yang namanya pertemuan rutin. Nah kalau kakak itu ada di jam ekskul di hari Selasa. Nah di situ beragam macam tuh kegiatannya. Tapi yang pastinya bermanfaat dong untuk teman-teman di lingkungan sekolah kita. Nah di sini contohnya salah satunya yaitu ya pertemuan sosialisasi dan edukasi. Nah contohnya seperti ini. Misalnya teman-teman hari ini mau netapin materi tentang gizi seimbang. Nah pasti teman-teman dari PR harus tahu gizi seimbang itu apa aja. Nah dan juga adik-adik ini kan harus konsisten nih. Di dalam kita masuk ke dalam organisasi, pasti nanti akan muncul problematika di dalam organisasi kita. Seperti contohnya ketidakaktifan, atau misalnya ada beberapa anggota atau pengurus yang tidak bisa diajak kerjasama. Nah di situ adik-adik juga harus tetap, apalagi sebagai pusat informasi konseling remaja, kan namanya konseling. Jadi apa-apa itu harus bersifat terbuka, dan apa-apa yang kalau misalnya ada masalah atau apapun itu harus disampaikan secara baik dan benar, agar nantinya tidak terjadi nih problematika atau jangan sampai organisasi yang kita bangun itu jadi pasif atau tidak aktif. Nah di sini adik-adik kata-kata sedikit motivasi dari kakak. Kalau adik-adik udah masuk ke dalam organisasi, jangan pernah ada rasa malas atau rasa beban di dalam diri adik-adik. Jalani aja dengan sepenuh hati, ikuti alurnya dan mengalir seperti air yang terjun bebas. Nah di situ pasti adik-adik juga akan dapat banyak benefit pastinya di dalam kehidupan sehari-hari, dan juga bakal berdampak banget untuk masa depan adik-adik. Nah kita belajar di organisasi juga akan mempengaruhi gitu kebiasaan kita ketika kita nanti sudah masuk ke dunia perkuliahan atau di SMA, bahkan ke dunia pekerjaan. Jadi kita udah gak kaget lagi nih kalau oh ternyata sesibuk ini ya dunia pekerjaan, oh ternyata sesibuk ini ya di dunia perkuliahan. Halo. Hai. Baik, kakak akan memperkenalkan diri secara singkat bahwa nama kakak adalah Nurul Aini. Kakak sekarang sedang menempuh pendidikan di SMA Negeri 5 Karimun, dan kakak merupakan salah satu anggota PR Adidiana. Dan kalian bisa panggil kakak dengan panggilan Nurul. Dan kakak punya pengalaman di mana kakak juga pernah bergabung di PMR dan juga PR. Dan kakak merasakan bahwa PMR dan PR ini merupakan sebuah kesatuan yang kita itu bisa berkolaborasi dan menciptakan banyak paham-paham atau banyak hal-hal yang bisa membuat kita berkolaborasi
Jadi sedikit kata-kata motivasi ataupun sebuah pesan dari kakak, kalau kalian senantiasa bekerja ikhlas dan senantiasa memberikan kontribusi terhadap negeri ini, terhadap para remaja-remaja generasi emas yang memiliki potensi untuk membesarkan dan memajukan negeri ini. Karena kalian adalah bibit unggul untuk masa depan, dan teruslah berusaha, teruslah tunjukkan segala minat, bakat, dan kemampuan, karena kakak yakin setiap remaja adalah orang-orang yang mampu dan bisa. Jadi tetap semangat, percaya diri, dan berani untuk tampil di depan. Terima kasih. Jadi awal masuk itu kemarin Budi dan saya kemarin ada menginformasi bahwa di sekolah ini akan mengadakan PR kembali. Di situ awalnya memang sebelumnya maaf memang belum ada niat untuk masuk. Cuman karena kemarin banyak juga berita tentang seks menikah kalau bebas, jadi mungkin termotivasi dari situ. Wih, keren. Siapa namanya? Nama panggilannya tadi? Syafiq. Nah, berarti Syafiq ini termasuk yang sadar gitu dan aware, peduli gitu. Kalau misalnya ada banyak nih berita tentang seks bebas gitu. Aku mau lah masuk PR biar terhindar dari itu gitu ya. Oke, tepuk tangan lagi dulu. Kecelakaan di depan sekolah. Jadi saya tuh kayak sebenarnya itu mau maju sih, Jangan goyang-goyang, Dek. Ikut kamera saya goyang-goyang, Dek. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kadisa Nabila, biasanya dipanggil Nabila. Saya masih di kelas 8. Jadi tuh awalnya saya tertarik masuk di PR tuh karena tentang banyaknya kayak remaja yang pacaran, habis pacaran itu putus terus galau gitu. Jadi saya juga galau. Capek gitu sakit hati, jadi saya tuh pengen belajar tentang lebih banyak tentang remaja yang berkualitas kayak yang tadi disampaikan. Dulu saya tuh gak mau lah jadi remaja yang kerjanya mikir cinta-cintaan kan. Halo G-Ranger. Halo. Salam genre. Salam. Nah, kita sedang bersama Ibu Pembina PR Ceria SMP Negeri 2 Tebing Kabupaten Karimun. Nah, kita kenalan dulu nih sama Ibu Pembina PR. Salam genre, salam. Hai, nama saya Duyanti. Saya biasa disapa Ibu Dwi. Kemudian saya baru bergabung dan memulai kembali PR Ceria yang sudah lama mati suri nih dari sejak 2015. Dan harapannya kakak-kakak Duta Genre nih bisa membantu adik-adiknya untuk lebih eksis lagi ke depannya memajukan PR di sekolah kami SMP Negeri 2 Tebing. Terima kasih Bu. Nah, boleh dong Bu cerita sejarahnya gimana nih PR di SMP Negeri 2 Tebing bisa terbentuk kembali? Oke. Nah, pada saat saya awal bertugas di sini karena pindahan dari sekolah lain 2020 masa Covid kan, kita tidak pernah ada aktivitas apapun. Nah, kemudian di awal tahun 2022 pada saat saya sebagai guru BK menjalankan angket ekstrakurikuler, kemudian minat bakat dan lain, loh kok PR nggak ada gitu kan. Jadi karena saya udah di beberapa sekolah membina sebagai pembina PR, saya mengajukan nih sama kepala sekolah, Ibu, saya sedih deh, kenapa sih semua ekskul ada tapi kok PR nggak ada ya, kayak gitu. Nah, kenapa saya juga termotivasi karena sebagai pengalaman saya nih, gimana ya kalau membina anak-anak SMP gitu dengan mungkin kegiatannya tidak terlalu padat, mereka yang masih malu-malu. Kemudian saya merasa kayaknya seperti yang wakil ketua kami bilang bahwa saya ingin menjadikan remaja ini berkualitas. Mereka nggak hanya duduk ke sekolah datang, lalu mereka juga dengan banyaknya problem dan segala macam mereka bingung mau kemana. Kemudian mereka juga kayaknya nggak tahu nih pengetahuan tentang seks bebas dan segala macam. Saya khawatir dengan arus globalisasi tentang media sosial mereka nggak bisa menyaring. Nah, untuk itu saya ingin pengen menjalankan PR lagi supaya kawan-kawan yang lain bisa share ke teman-teman yang lain bahwa ini loh fungsinya gitu. Nggak boleh loh katakan tidak
pada 3 ini gitu. Karena kan kita sekarang nggak bisa pungkiri bahwa bahkan kehamilan dini aja udah dimulai dari SMP nih gitu. 2020 saya masuk sini udah banyak banget video-video anak sekolah yang melakukan tiga ini gitu, baik rokok dimulainya, narkoba kan mulai rokok ya, kemudian bawa seks bebas, mulai dari pacaran yang memang nggak terkendali di mana-mana dan urat malunya tuh udah nggak ada gitu. Makanya saya pengen mereka juga cerdas menyikapi tentang masalah remaja yang ada di mereka. Oke, terima kasih pesan dan kesan Ibu terkait tentang pikir ceria ini ke depannya dan untuk generasi-generasi muda yang merupakan generasi emas pemaju bangsa ini. Gimana ya? Oke, nah dengan banyaknya sekarang ini permasalahan tidak hanya pada diri sendiri, tapi dengan keluarga, saya ingin memberikan motivasi kepada siswa-siswa saya bahwa kita sebagai siswa, apalagi perempuan, saya mewakili perempuan, bahwa kita sekarang ini harus mandiri, sehat secara mental. Kita harus siap secara ekonomi mau fisik dan mental untuk menghadapi arus globalisasi untuk kedepannya. Keren banget nih, kita udah dapat jawaban yang keren banget dari Ibu Rubina. Semoga nanti PR Ceria SMP Negeri 2 Tebing kedepannya bisa sukses dan keren banget pastinya.